Kisah Safi ibnu Syayyat dan ketika 30 orang Dajjal mengaku nabi. Kiamat adalah rahasia Allah yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Salah satunya adalah munculnya Dajjal yang mengaku nabi baik pada saat Rasul masih hidup maupun setelah wafat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa jumlahnya sekitar 30 orang. Namun Nabi tidak merincinya satu persatu. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada anak bernama Safi ibnu Syayyat. Dia sangat membenci Rasulullah SAW. Banyak orang bilang anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai kribo, dahinya lebar menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya. Sebelah matanya tertutup, sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juling. Rasulullah SAW mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mereka menuju sebuah desa tempat Syafi tinggal. Pada saat itu Syafi sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah SAW mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita. Beliau pindah dari pohon ke pohon, Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah SAW mendekati Syafi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah SAW dan ibunya berkata, "Wahai Syafi, di sana ada Muhammad." Dan Syafi menengadah dan berhenti berbicara. Syafi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau, entah mengapa. Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Adjuk, adjuk, aku hanya bisa mendapatkan adjuk, adjuk." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi aku." Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya adjuk? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata aduhan." Aduhan artinya asap atau kabul, dan anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Ibnu Syayyat untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu ulama menyebutkan jika Nabi SAW baru menerima wahyu tentang Quran surat Ad-Dukhan. Ibnu Syayyat berkata, "Huwa duhu khala." Nabi SAW pun menjawab, "Celaka kamu, kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan pertanyaannya. Apa yang kau lihat? Dia menjawab, aku melihat singgasana di atas air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kau melihat singgasana iblis di atas laut? Beliau bertanya kembali, apa yang kau lihat? Dia menjawab, 2 orang yang jujur dan seorang pendusta, atau 2 orang pendusta dan seorang yang jujur. Rasulullah kemudian bersabda, dia dikaburkan matanya, biarkanlah dia. Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata kepada Umar, jika dia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahuinya, dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.